Ada kejutan lagi nih dari Vincerenius. Kita akan membahas pemain-pemain yang agak aneh nih. Kayaknya ada sebuah apa ya kejadian lagi kemarin Alcaraz sekarang ada seorang pemuda Belanda ya, berasal dari Young 20 yang bernama Rutnistad. Gue juga baru denger nih Ki, Rutnistad berasal dari 20 deh. Nah dia nih kayaknya apa ya pemain yang digadang-gadang sebagai next Huijsen kata eh, apa namanya kata wartawan-wartawan di Italia atau di Eropa sana. Nah, Huijsen aja baru masuk Juventus di lawan ke Roma lah, ini mau dimasukin lagi sama Guintoli. Nah, ini kan aneh-aneh nih, Alcaraz sama si Rudnistad yang kita nggak tahu tapi tahu-tahu diundang ke Juve buat mengikuti turnya di Juventus. Oke, malam kali ini bersama Ricky, bersama gue juga di Vincere News, kita akan memberikan beberapa berita-berita yang lagi update nih di Italia sana ataupun di lini masanya Juventus nih, yang mana kemarin kita juga sempat ada pertandingan di Marc Antonio Bentegodi, nanti kita akan bahas beberapa sampai selesai. Oke, yang pertama balik lagi kita ada lagi nih dari yang orang paling ngeselin kata gue sih di Juventus, pemain yang paling ngeselin. Terus dia sih nggak ngeselin ya, cuma agennya ini yang segagus emaknya yaitu Iya si betul. Adrian Rabiot katanya sudah menjalin Ya. kontak dengan FC Bayern yang mana FC Waduh. Bayern ini memang di sana kan lagi berdarah-darah juga nih di liganya Ya, maupun di UCL betul. gitu. Nah, ini Betul. kayaknya karena Rabiot sudah habis kontrak dan juga tidak punya kejelasan lagi, belum ada Hmm. kejelasan di Juventus. Nah, ini Ya. emaknya nih si Veronica sudah menjalin kontak dengan FC Bayern bahwa musim depan dia akan berlabuh di tim Ya. Bavaria tersebut. Menurut lo gimana nih transfer soal Betul. Rabiot ini? Apakah sayang kita melepas si Rabiot ini ataupun memang ya udahlah kita legowo aja lah melepas si Rabiot ini gitu Ki. Ya. Oke, ini adalah pemain kesayangannya sang Allegri. pelatih ya, Massimiliano Allegri. Dia adalah pemain yang paling tampil paling banyak di Juventus sepanjang musim ini, ya kan, Mhm. 21 penampilan, minutes per gamenya itu Mhm. udah sampai 90 menit. Jadi memang dia tidak pernah diganti, hampir Sempat tidak jadi pernah kapten juga diganti. Ki ya. Yes, Sempat jadi kapten kapten. juga, betul, kapten juga, sempat jadi kapten saat Danilo cedera. Terus minutes per gamenya udah 90 menit. Jadi memang dia hampir tidak pernah digantikan sepanjang musim ini di semua pertandingan Juventus. Apa namanya? Gimana ya? Kalau gue menyorotinya mungkin memang ini kan penyakitnya udah lama ya. Maksudnya Rabiot ini kan sudah menjadi duri dalam daging di Juventus gitu. Maksudnya dalam artian ini orang antara lanjut di Juve atau enggak gitu. Ah. Hatinya sebenarnya udah kebagi gitu. Mungkin karena Mhm. memang masalah gaji dan lain-lain gitu. Jadi memang Juventus harus ambil sikap sih sepertinya untuk permasalahan Rabiot ini gitu. Mau diterusin atau enggak gitu. Tapi kalau yang pernah dibilang sama Bang Adi ya di suara Mhm. Juventus ini di apa namanya di pembicaraan-pembicaraan sebelumnya dia kan selalu ngomong Rabiot ini sebenarnya nasibnya ditentukan oleh Allegri gitu. Kalau misalnya musim depan Juventus masih dilatih oleh Allegri, kemungkinan besar sih gue yakin Juventus akan memperjuangkan Rabiot gitu. Itu menurut Bang Adi ya. Tapi gue juga berpikir seperti itu sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya musim depan Juventus memang berniat mengganti pelatih, nah ini sih yang jadi masalah gitu. Karena kemungkinan besar akan ada perubahan lah dalam struktur tim gitu. Gue juga nggak tahu ya Rabiot Mhm. akan tetap menjadi andalan atau enggak gitu. Memang seperti itu sih. Gue juga melihat Bayern Munchen belakangan ini memang seperti kehilangan identitas ya. Kayaknya direktur Ya. Mhm. olahraganya sekarang Hasan Hasan Salihamidzic kan ya kalau nggak salah ya. Iya, iya. Ha. Benar ya. Sepertinya Mhm. bukan seorang direktur olahraga yang memang apik juga ya dalam Mhm. mengelola tim gitu maksudnya. Jadi memang banyak pemain-pemain yang memang didatangkan harganya terlalu mahal tapi akhirnya flop gitu kan. Terus ada juga banyak kedatangan pemain-pemain yang memang Bukan request kontribusinya juga tuh ya. iya betul kontribusinya tuh tidak sebanding gitu ya, tidak Mhm. tidak tidak terlihat gitu di dalam lapangan gitu. Jadi memang gua nggak tahu ya apakah mengincar Rabiot ini adalah sebuah proyek jangka panjang untuk Bayern Munchen atau memang ini hanya untuk menambal kekurangan yang mereka rasakan di musim ini gitu ya. Karena 3 kali kekalahan beruntun di pertandingan terakhir itu parah sih untuk klub sekelas Bayern Munchen gitu sih yo. Jadi Iya. memang gue nggak tahu ya balik lagi ke Juventus apakah ini momen terakhir Rabiot bersama Juve atau mungkin Juve memang merasa bahwa pemain ini penting tergantung lagi sih nanti untuk negosiasi selanjutnya sih. Gitu sih yo. Hmm. Kalau dari gue sih kayaknya Rabiot ini sih pemainnya memang yang ya ibaratkan pemain bintang kalau menurut gue juga enggak Ya, ya bukan bintang-bintang banget yang ya, bersinar gitu loh tapi emang permainannya sih konsisten ya ya, dan dari skala 1 sampai 10 di pertandingan pun dia memberikan ya menurut gue nilai 7 sampai 7,5 ya, lah nggak pernah sampai 8 ataupun 9 ya, tapi memang dia yang paling berpengalaman yang paling yes, senior yang paling prima yang paling di usia emasnya sudah ya, umur 28 29 ya memang ya.
diperlukan sama Allegri kemungkinan karena memang Allegri kan penyuka pemain matang ketimbang ya, pemain muda ya. Dari beberapa musim juga pasti kan kelihatan jarang sekali. Hanya di musim ini nih mereka si Allegri dan timnya menaikkan Kenan Yildiz, ya, Songe, William Junior, Huijsen semua dinaikin untuk tim utamanya Juventus. Nah kayaknya sih memang kalau gue sih ya mendingan Rabiot kalau tiap tahun begini mulu ya udah cabut aja lah daripada kayak betul. gini terus. Ini kan perpanjangan cuma semusim dari yang kemarin kan Ya, ya. betul. Cuma Ini dari semusim. itu pun juga alot banget dari soal gaji ini karena memang si pemain terlalu penurut sama ibunya. Ya, Kayak nggak ada punya rasa kecintaan kepada ya, Juventus. Kalau memang perpanjang dia cinta pun kayaknya harus perpanjang minimal 2 sampai 3 tahun. yes, Ya betul. mungkin karena Rabiot juga memberikan pemain sisi permainannya ya karena memang sudah mau memasuki 30 tahun. Ya, betul. Nah, dari berita Rabiot ini yang memang kayaknya diincar Munchen karena memang direkturnya Ya, kan Hasan Salamizik yang notabene mantan pemain Juventus yang mungkin ya, juga punya kenalan orang dalam Juventus gitu ya. ya, Nah, betul. ini sangat berkaitan dengan next mercato yang akan kita bahas yaitu Giuntoli sudah Ya, mempunyai kontak dengan pemain Bayern Munchen yang lainnya yaitu Leon Goretzka yang mana ini lebih muda dari Rabiot dan ya, juga bisa di segala lini bisa bermain di posisi nomor 6, nomor 8 juga bisa mengincar kanan ini bisa ya, memberikan apa ya kayak variasi gelandang untuk Juventus kemungkinan Juventus ya, juga kan meminta membeli gelandang-gelandang yang lain. Nah ini Leon Goretzka menurut lo gimana kini pemain betul. timnas juga versatile juga stamina bagus visinya juga bagus dan juga sudah Ya, berpengalaman di Eropa. Ini gimana? Menurut lo ya. Leon Goretzka? Oke, Leon Goretzka. Kalau dibandingkan dengan Rabiot, sebenarnya kalau dari pandangan gue ya, mungkin kalau teman-teman Juventus yang lain ada pandangan lain, mungkin bisa tulis di kolom komentar. Yes. Kalau menurut gue sih, ini perbandingan yang sesuai ya. Maksud gue, apple to Apple to apple lah menurut apple. gue. Ya betul, sama-sama bertubuh kekar ya kan. Posisi juga Mm-mm. sama-sama bermain di Iya. lini tengah. Mm-mm. Midfielder juga, dua-duanya sama-sama berpengalaman di tim Mm. nasional juga. Jadi ini apple to apple lah. Mungkin ini kayak apa namanya switch play antara waktu itu Juventus pernah berpikir untuk bukan meminjamkan, menukar Arthur sama Pjanic waktu itu, Iya. ingat gak? Ya Mm-mm. kan? Heeh. Arthur sama Pjanic. Nah mungkin ini ada kepikiran untuk melakukan itu lagi sih sepertinya Mm. yo kalau menurut gua Mm. gitu. Cuman kalau untuk Leon Goretzka menggantikan Rabiot, gue sih fine-fine aja ya gitu Mm. karena memang dari statistiknya pun Leon Goretzka pun tidak bukan berarti dia kehilangan tempat di tim utama gitu karena dia Ya. starting 15 kali sebagai Mm. starting bermain di Mm. Bayern Munchen gitu kan total bermain 18 starting sebanyak 15 kali ya kan total menit per game itu udah sampai 72 menit gitu jadi menurut gue Mm. ini pemain yang memang diandalkan juga sama Bayern Munchen gitu gue nggak tahu apa nih yang ada di balik layar antara petinggi Juventus dengan Bayern Munchen Mm. tapi sepertinya jika memang ini terjadi, ini adalah pertukaran yang menurut gue sendiri ini apple to apple sih ya. Udah masih bisa dikatakan seimbang lah sama Rabiot gitu. Jadi Juve nggak akan kehilangan Rabiot terlalu banyak juga sih kalau ada Leon Goretzka ya. Kecuali kalau pemain ini cederaan. Sejauh ini ada kabar kalau Leon Goretzka gampang cedera nggak sih? Saya ingat gue sih nggak ada ya. Enggak sih, dia sih enggak Kayaknya sih. sih sehat-sehat aja kan, gitu kan. Mm. Karena Rabiot adalah salah satu pemain yang memang hampir tidak pernah cedera sepanjang musim ini di Juve yo gitu. Jadi akan sangat disayangkan kalau ditukar sama pemain yang memang punya Riwayat cedera ya. iya punya riwayat cedera itu berbahaya Kayak buat Pianik Arthur ya kemarin gitu ya. ya betul itu parah sih itu parah gitu jadi mudah-mudahan nggak ada kejadian seperti itu ya jadi kalau Mm. memang hasilnya nanti pada akhirnya ini akan kejadian ditukar gue sih fan-fan aja sih kalau Leon Goretzka karena memang Juventus memang sebenarnya dulu dulu ya beberapa musim Mm. yang lalu tuh memang pernah memasukkan nama Leon Goretzka ke dalam daftar transfer gitu Mm. saat pemain ini waktu itu sempat kontrak mau habis atau apa gitu gue lupa deh tapi memang pada akhirnya sekarang digosipkan lagi. Nah, ini menarik sih sepertinya nih. Gue sih fine-fine aja lah daripada miara Rabiot terus Mm. setiap musim harus negosiasi gaji kan. Mm. Kita was-was juga kan Juve tiap musim kan. Ya. Itu sih. Karena yang memberitakan ini pun lumayan ya, jurnalis Maurizio Ya, Natali, yang mana jurnalis ternama ya, di Italia juga. Ya mungkin belum se-reliable Fabrizio Romano, sama ya, Gianluca Di Marzio, tapi berita ini sudah muncul di media-media Italia bahwa memang Leon Goretzka sudah dikontak sama Giuntoli. Giuntoli pun memberikan statement bahwa ingin memberikan peningkatan di sisi gelandang Juventus. Terlebih yes, Leon Goretzka pun gue sih setuju kalau dia memang pindah ke Juventus karena kemungkinan si Rabiot pergi. ya, Nanti juga di musim depan Fagioli sudah bisa main lagi. yes, Jadi betul. Fagioli punya tandem yang punya pengalaman lebih di Eropa kan Ya, mungkin betul. kan tiap musim main di Eropa gitu Ya, loh betul, kalau betul. Juve kan enggak jadi mungkin juga Iya, betul.
Iya gitu. kan juga memberikan wawasan-wawasan yang lain karena kan Goretzka juga pernah di pelatih pelatih mana sih Munchen yang nggak top gitu loh, memberikan Ya, ilmu-ilmunya betul. ke pemain-pemain Juventus yang mana dilatih sama ya itu lagi orangnya Allegri Allegri lagi Allegri Allegri lagi gitu loh. Jadi nggak punya ilmu-ilmu baru gitu buat Iya, betul betul. kamus pemain Juventus. Betul Ya gue betul sih betul. mungkin sih ngeliat aja sepak terjangnya Guintoli, gue sih percaya sih sama Ya, Guintoli, mungkin karena memang sekolah si Akaraksa memang baru dia di Liga Inggris juga ya lumayan lah, mungkin di seri B-nya Liga Inggris juga ya. oke, tapi mungkin ini kan seri A mungkin perlu adaptasi ya, mungkin nanti kalau Goretzka datang siapapun pelatihnya Juventus yang maupun yang baru ataupun yang lama mungkin juga dia juga bisa masuk langsung tune in ke dalam timnya Juventus. Oke, kita langsung next ke review Ah, pertandingan Juventus yang akhirnya kita mendapatkan poin setelah 3 pertandingan ke belakang kita nggak dapat poin ya Kia. Ini 3 pertandingan kemarin Udinese, aduh. Inter. Nah Ya, ini Hellas nih. Kita baru dapat poin nih satu. Alhamdulillah Ki baru dapat satu. Kemarin-kemarin aduh. kan nggak dapat dapat. Ya biarpun bermain di Marc Antonio Ya, Bentegodi kan memang kandangnya Hellas ini kita dalam 4 pertandingan di sana ya, kita baru bisa memenangkan 1 pertandingan kalau nggak salah. Selebihnya ya, seri betul. dan kalah. Angker juga sih ini. Itu emang agak tricky nih Marc Antonio Ya, Bettego di betul. mau lawannya Chievo mau lawannya Hellas ya udah sama aja lah, bisa Iya, betul. nggak pernah bisa menang mudah di sana. Terakhir ada Ronaldo pun kita di sana kalah gitu loh. Ya, Nah ini skor 2-2 kita ketinggalan terus tiap satu satu kosong satu satu dua satu dua sama, dan ya. ini golnya si Valorunso juga keren ya, golnya Valorunso Bagus keren banget, ya, gol itu kelas kelas itu kelas gol. banget ya, sampai Kelas itu. komentatornya ngomong it's like Zidane goal ya. Oh, iya. Keren banget Tapi sih emang keren itu banget gol. sih golnya, tapi memang Juventus memberikan apa ya kayak suatu reaksi gitu, memberikan Ya, reaksi bahwa serangan-serangan Juventus ini ya. bagus-bagus. Cuma memang ya penyelesaian akhirnya aja yang kurang. Terlihat dari statistiknya kan kita 57% possession, terus shoot Ya. on goal 18, tapi yang on target cuma 4 gitu loh. Ini Juventus ini banyak banget dari Vlahovic, Yildiz, Ya, betul. Chiesa apalagi kemarin banyak. Jadi kayak anti klimaks gitu loh. Tapi secara grinta sih kemarin oke lah. Menurut lo gimana yang kemarin review tips-tips kita ini? Oke, kalau satu kata dari gue untuk pertandingan semalam tuh sebenarnya frustasi yo kalau yang gue Iya, lihat ya, yo ya. iya betul. Menguasai pertandingan hampir 60% ball possession, terus melakukan 18 shoot. Ya, yang lucunya adalah jumlah shoot on goalnya Juve bahkan kalah dari Hellas Iya, Verona gitu. Mereka itu melakukan dia. 9 shoot, Juve hanya 4 shoot shoot on goal ya. Jadi ini frustasi sih kalau gue bilang ya. Hmm. Terlihat memang lini tengah sebenarnya Juve menguasai gitu, tapi beberapa kali kehilangan bola, counter attack-nya Verona sangat berbahaya. Mungkin sebenarnya nggak berbahaya ya, cuman memang Hmm. karena lini belakang terlalu maju, tidak siap menerima serangan ya, jadi kocar kacir jatuhnya gitu. Jadi nggak rapih mainnya. Ini seperti bukan Juventus yang kita kenal di bulan Ya. Januari sih, kalau Hmm. gue bilang gitu. Jadi memang all performance sepanjang Februari ini memang memburuk ya, memang hancur-hancuran gitu kalau menurut gue. Ditambah lagi pertandingan terakhir kemarin gitu, ini benar-benar frustasi sih. Gue lihat sangat-sangat frustasi gue lihat yo. Betul ya, karena memang apalagi di lini ruang yang seharusnya dia bisa menang 5 kali tanpa Hmm. kalah seri 1 kali. Itu kalau lu hitung poinnya ya kan itu banyak Hmm. banget poinnya tuh. Apa namanya 5 kemenangan berarti kan 5 dikali 3 15. 15 ya kan tambah Hmm. satu 16 poin yuk. Gila di Februari ini kita 3 pertandingan cuma dapat Satu. 1 poin yang harusnya dari 9 gitu. Jadi bener-bener parah sih Februari ini gitu. Ya mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa Allegri berikan lah buat Juve di sisa pertandingan di bulan Februari ini sih. Gitu. Gue sih lihat kemarin dari kalau dari sisi bertahan kita kemarin kehilangan Bremer ya, itu sangat krusial banget di belakang. Ya, Jadi nggak ada pemain yang bisa head to head sama striker lawan, nggak ada ya, yang bisa menjaga kedalaman, nggak ada yang bisa berani duel kenceng-kenceng gitu. Kayak kemarin Gatti juga blunder, si Danilo kayaknya cedera kan terbukti akhirnya dia cedera, ya, dan betul. Rugani yang memang kayaknya uh, kayak kehilangan sentuhannya kemarin. Ini kayak di Ya. lini belakang memang rada kurang kemarin juga di untuk penyerangan sih kayaknya kemarin lihat kalau lu lihat frustasi sih benar. Jadi kayaknya kita biasa main 3-5-2, si Allegri akhirnya Ya, mencoba variasi baru yaitu 4-3-3 atau 4-3-2-1 dengan memasukkan ya. Alcaraz dan juga Chiesa dan juga Karius Milik. Tapi beberapa Telat ya. shotsnya nggak ada yang masuk gitu, dan Ya, terbukti dari eh, banyak peluang yang datang ketika kita bermain secara 4-3-3 atau 4-3-2-1 yang mana ini secara attacking memang sangat dinamis. ya.
dari sisi penyerangan pun banyak banget sampai menit akhir peluang banyak banget cuma memang nggak bisa dikonversi Ya, menjadi gol gitu. Nah, kayaknya sih memang perlu dicoba ya Ki, ya beberapa ya, formasi-formasi yang baru nih karena adanya Alcaraz dan juga yes, karena sudah bisa terlalu monoton ya, kayak terlihat tiga lima Allegri dua terus yang memainkan main. pemain yang itu aja gitu. Di sayap kiri pun selalu caustic dengan Hmm. umpan-umpan bismillahnya ya, maksud gua umpan-umpan yang Umpan-umpan untuk insya Allah. seorang pemain sayap harusnya Kostik bisa merangsek lebih dalam sih, cuman tidak Hmm. terlihat gitu. Mungkin kalau Hmm. Chiesa di top perform, Kostik harusnya Hmm. nggak dapat tempat sih untuk formasi Hmm. 3-5-2 Hmm. gitu sih. Karena kalau Allegri selalu memainkan Chiesa di lini serang di dua striker depan itu juga nggak works juga buat Chiesa menurut gua gitu. Jadi harus ada pergantian inisiatif baru lah dari Allegri lah, ayolah Allegri gitu loh. Maksud gua ini udah 3 pertandingan tidak ada hasil, Hmm. harusnya ada suatu perubahan lah gitu. Gue sih pengen nanti lawan Frosinone next kita mencoba formasi Ya, 4-3-3. Kita pun juga ya, punya Alcaraz, kita punya ya, Locatelli, kita punya Rabiot gitu loh. Dan juga di lini depan pun ada Yildiz, ada Chiesa bisa main barengan kok kemarin terbukti bisa. ya, Strikernya pun Vlahovic juga sudah mulai gacor nih dari ya, udah mencetak 7 gol di yes, 2024 ini sebagai top skor Eropa sekarang ya, selama pergantian tahun dari 2024 ya. ini 7 gol. Ya, gue sih berharap nanti Frosinone kita bisa membantai Ya Frosinone ya tanpa mudah-mudahan ya. ampun ya. Jadi menaikkan harga diri dan juga percaya diri. Kita kemarin diuntungkan karena Milan juga kalah kemarin. Iya Jadi kita betul. nggak bisa Nggak jadi disalip ya. di kudeta sama Milan di Iya posisi betul. 2. Oke, di Sincere News di mana Mercato Mercato ini agak-agak aneh ya Ki ya. Di Iya betul. di Januari ini khususnya ya ini kayak Guintoli memang spesialis aneh-aneh kayaknya ya. Dari musim di Napoli lagi itu sekarang dia membawa hal ini ke Juventus. Ya ini gimana ya menurut lo? Menurut gue sih ya aneh ini pemainnya masih 15 tahun si Rudnistad ini dan juga di transfer market belum ada fotonya juga. Tapi ini anehnya diundang langsung sama Juventus buat datang ke Juventus untuk melihat semua fasilitas Juventus apa gitu loh. Menurut lo gimana lo? Ini soal si Rudnistad ini. Oke. Lagi dan lagi gua khususnya harus membahas pemain yang gua belum tahu ini juntrungannya gimana ya kan. Kemarin sempat bahas soal Alcaraz yang gue juga belum tahu ya kan. Sekarang ada lagi nih pemain baru namanya Ruth Nistad. Waduh, namanya mengerikan juga nih. Iya. Serempet-serempet murtad kan bahaya kan. Ya, Rudney Stad usia 16 tahun. Heeh. Kalau dilihat detail dari statistiknya sama sekali belum ada ya ini ya. Dia hanya Iya, bermain 4 kali di timnas Belanda Belanda. usia 16 tahun. Ya, Gitu ya. Dia anak dari FC20, ya ya kan betul. FC20 kan. Statistiknya kita nggak bisa bicara ya karena gue juga nggak tahu ya. Gue juga belum lihat di YouTube, belum Hmm. sempat lihat di YouTube gitu ya. Cuman yang pasti dia posisinya adalah center back gitu. Dan Hmm. kemarin itu di berita-berita yang ada di lini masa Juventus adalah anak ini digadang-gadang sebagai penerusnya Dan Huijsen, ya kan Dan Huijsen. Nah, sedangkan kita tahu Aneh. sendiri Dan Huijsen saat ini pun tidak dapat tempat ya di starting lineup Juventus gitu. Cuman Dan Huijsen pun sudah berkembang ya kelihatan ya karena memang Hmm. mendapatkan jam terbang yang cukup banyak di Ya, iya. gitu. Bahkan terakhir kemarin cetak gol yang sangat bagus gitu Ya, ya. golnya Gitu. keren banget sumpah. Golnya bagus banget gitu. Nah, balik lagi ke Rudnistad, menurut gue ini bukan sebuah apa namanya transfer yang memang transfer inti ya Yo ya Ya, maksudnya ya. ya. Bukan ditransfer untuk menempatkan dia di tim utama Juventus gitu. Kayaknya terlalu jauh untuk ke situ gitu karena masih 16 tahun gitu dan memang namanya pun memang belum belum ada sama sekali bahkan Alcaraz pun yang kita belum Iya. tahu sendiri pun aja masih kesulitan sampai saat ini kan menembus tim utama gitu. Jadi menurut gue ini adalah transfer mungkin untuk future ya untuk masa depan Ya. kemungkinan besar mungkin akan dimainkan dulu di next gen gitu ya. Dilihat dulu perkembangannya seperti apa. Siapa tahu nanti akan muncul bibit-bibit baru seperti Kenan Yildiz dan Nonge gitu kan ya. Ya, ya. Yang bisa dimainkan atau ditransfer lagi ke tim utama gitu. Ya kan? Karena memang yang gue lihat sih seperti itu sih. Gue nggak kepikiran sama sekali anak ini akan bermain di tim utama secepat itu. Kayaknya sih terlalu jauh lah untuk ke situ lah. Tapi memang saat ini kan memang Juventus kan sedang dalam proses regenerasi ya, maksudnya Hmm. sedang Hmm. mengembangkan project next gen gitu ya. Next gen sedang Hmm. digadang-gadangkan di mana-mana Hmm. next gen bahkan perkenalan pemain baru dibawa tuh ke fasilitas pemainnya Ya. next gen Hmm. segala macam diperkenalkan gitu. Jadi menurut gue ini mungkin untuk proyek transfer di masa depan sih menurut gue ya.
Jadi belum kepikiran sih kalau untuk masuk tim utama gitu sih. Ya benar kata lu, ini mungkin ini proyek next gen yang mana Ya, Guidoli dan juga memang Juventus kan memang kondisi keuangannya juga lagi kurang ya bagus, betul. dan juga memang ada selentingan bahwa pemain-pemain bintang akan ada beberapa yang dijual kalau misalkan Ya, harganya masuk, dan juga bakal betul. diganti sama pemain dari next gen. Tapi pemain next gen pun kalau dicoba dimainkan di tim inti juga lumayan, ada Ya, Yildiz, ada Nonge, ada Iling ya, Junior yang mana yes, sudah betul. memberikan kontribusinya selama ini ke Juventus, dan tetap dimainkan pun memberikan yang Ya, terbaik gitu loh untuk Juventus. Cukup oke. kali ini untuk Vincere News dan juga review Hellas versus Juventus, yang mana ada beberapa Mercato yang aneh, ada juga ada Mercato yang memang kita sukai, dan juga Ya, dari review-review pemain-pemain juga ya memang Juventus lagi kurang sih pemain ya, performanya Ki. betul. Oke, jangan lupa buat teman-teman semua yang mau like, subscribe, dan juga share untuk video-video kita, dan juga yang mau join member bisa langsung di bawah ini ada paket dari Buffon dan juga paket Del Piero yang bisa kamu dapatkan, dan Oke. juga bisa join sama kita di sini, bisa curhat, bisa kita nostalgia, ataupun kita atau apalah kamu mau request topik ataupun Yes. mau request mau bahas apapun, kita oke di sini ya. Oke. Akhir kata dari gue, Bio, thank you Ki buat waktunya. Oke. Semoga kita next bisa Siap. nobar nanti tanggal 25 di Amin. cafe di Pasar Minggu ya Ki ya. Oke, siap. Oke, terakhir dari kita Vino Alavine. Forza Kita Juve. Juve.